Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang materi deret aritmetika, di mana di materi ini kita akan membahas 3 sub. Yang pertama kita tahu dulu tuh definisi deret aritmetika, kemudian rumusnya. Terakhir adalah contoh-contoh soal terkait dengan deret aritmetika. Namun sebelum kita ke materi, yang belum subscribe silahkan di subscribe biar Pak Ferry semakin semangat lagi buat video-video pembelajaran berikutnya. Deret aritmetika. Apa definisi dari deret aritmetika, Pak? Oke, simpelnya saja ya. Deret aritmetika itu adalah jumlah n suku pertama pada barisan aritmetika. Deret aritmetika juga ada notasinya atau ada lambangnya. Lambang dari deret aritmetika adalah Sn, di mana kalau kalian melihat notasi Sn itu maksudnya deret aritmetika. Masih belum nyambung? Perhatikan contoh barisan aritmetika ini. Oke, misalkan pertanyaan dari barisan ini adalah tentukan S4. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita akan jumlahkan suku pertama sampai suku yang keempat. Kita lanjut ke rumus deret aritmetika. Nah, ini ya rumusnya ya. Bisa kalian perhatikan baik-baik. Sn maksudnya adalah jumlah n suku pertama. N maksudnya adalah banyaknya suku. N yang kecil ini juga sama aja ya dengan n yang ini. Jadi ketiga n ini maksudnya adalah banyaknya suku. A maksudnya adalah suku yang pertama atau U1 juga boleh. Terakhir yang B ini maksudnya adalah beda atau opsi yang kedua. Jadi rumus deret aritmetika itu ada 2 opsi. Boleh pakai yang atas tadi atau boleh pakai yang di bawah nih. Yaitu Sn sama dengan N-nya dibagi 2 dikali dengan jumlah dari U1 atau suku pertama ditambah dengan UN. UN ini suku ke N barisan aritmetika. Oke. Tahu rumus, tahu menggunakannya ya. Jadi kita akan ke example atau contoh. Diketahui barisan aritmetika sebagai berikut. Bisa dilihat di layar ya. Pertanyaan pertama, tentukan nilai A dari barisan ini. A ini kan sama saja dengan U1 atau suku yang pertama. Kita lihat suku yang pertama adalah 10. Nyambung? Pertanyaan yang kedua, nilai B dari barisan aritmetika ini. Kalian ingat B itu maksudnya adalah beda ya. Pada barisan aritmetika, B itu rumusnya adalah suku sesudahnya dikurang dengan suku sebelumnya. Nggak boleh kebalik ya. Jadi, nilai B adalah 5 dikurangi 10. Sama dengan negatif 5. Pertanyaan yang ketiga, tentukan S10. S ini apa ya? S itu deret jumlah. Jadi S10 ini maksudnya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti suku 1 sampai suku yang ke-10 kita jumlahin semuanya. Nah, ini rumus yang kita pakai. Pak Ferry pakai rumus deret aritmetika yang bagian atas. Tadi kan ada 2 ya, nggak apa-apa. Sn berarti mintanya N-nya 10, berarti S10. Nyambung? N-nya 10, berarti 10 dibagi 2. Bisa dipahami ya? 2A, A-nya nilainya 10. Dapat dari pertanyaan pertama ya, berarti 2 dikali dengan
10. Ditambah N-nya 10, berarti 10. Dikurangi 1 dari rumus. Dikali dengan B. B ini mana ya? Nah, ini dia nih. B itu ada di pertanyaan yang kedua. Maka kita masukkan negatif 5. Kasih tanda kurung penulisan yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Kita lanjutkan. S10 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan jadi 5. Kita kalikan 2 kali 10, 20. Kita kurangkan jadi 9 dikali dengan negatif 5. Selanjutnya kita operasikan lagi. 20 ini dikali ini. 9 kali negatif 5 itu negatif 45. Berikutnya S10 sama dengan 5 dikali hasil dari ini adalah negatif 25. Hasil akhirnya adalah 5 kali negatif 25. Negatif 125. Inilah jumlah dari 10 suku pertama dari barisan ini. Jadi jawabannya adalah negatif 125. Contoh yang terakhir, tentukan jumlah. Jumlah itu berarti dia maksudnya deret ya, atau SN boleh. Bilangan bulat antara 5 dan 200 yang habis dibagi 5. Langkah pertama untuk jenis soal seperti ini kita tulis dulu nih bilangan 5 sampai 200. Sebagai berikut ya, dari 5, 6, 7 sampai seterusnya sampai 200. Karena ada kata antara atau di antara ya, maka angka yang di depan dan yang paling belakang nih nggak masuk. Nah, syarat yang berikutnya adalah dia harus habis dibagi 5. Maka kita cari di barisan ini yang bisa dibagi 5. Nah, ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Nah, ini bisa. Ini nggak mungkin. Terus ini nggak mungkin. Ini dan seterusnya ya. Ini bisa. Ini nggak mungkin. Nyambung ya? Sehingga barisan yang dimaksud oleh soal ini adalah, nah ini nih, kembali ke pertanyaan intinya nak, kita tuh mau menjumlahkan. Jadi kita mau jumlahin semua angka ini nih, dari 10, 15 sampai 195 kita jumlahkan. Nyambung ya? Pak Ferry pakai rumus SN, karena yang ditanya adalah jumlah. Pak Ferry pakai rumus opsi yang kedua. Yang ini rumusnya ya. Kenapa? Karena ini lebih cepat dipakai untuk jenis soal seperti ini. Lanjut ya. Kita lihat bagian-bagian dari rumus ini yang sudah diketahui. Yang pertama, U1 atau U1-nya udah ada ya. Kemudian N. Nah, N ini belum ada nih. Ini nih sampai berapa suku ya semuanya? Atau UN-nya juga belum ada nih. 195 tuh kita nggak tahu ini suku yang keberapa ini. Tapi yang kita tahu adalah ini suku yang paling terakhir. Untuk itu kita gunakan rumus UN dulu. Untuk mengetahui ini tuh urutan yang keberapa. Ini rumusnya ya nak ya. UN-nya berapa? Nah ini adalah suku yang paling terakhir. Maka 195 sama dengan suku pertamanya itu 10 nah. Oke, ditambah N-nya belum ada. Kita tulis ulang. Dikurang 1 dikali B-nya berapa? B-nya itu 5. Karena kan dia habis dibagi 5. Selanjutnya 195 10 ditambah distributif kaliin 5N, kemudian kalikan negatif 5. Berikutnya 195 sama dengan yang sejenis nih, 10 kurangi 5, maka jadi 5. 5N-nya turun karena dia nggak sejenis. Selanjutnya 195, 5 ini positif pindah jadi negatif 5. Sama dengan 5N-nya turun tetap di ruas kiri, tetap di ruas kanan. Maka 190 sama dengan 5N.
Maka N-nya 5N ini kan kali, pindah jadi bagi ya. 190 dibagi 5. Maka N-nya adalah 38. 38 ini adalah ini nih. 195 itu adalah suku yang ke-38 atau suku yang terakhir juga boleh. Kita eksekusi dengan rumus yang intinya jumlahnya ya. Sn. Nah, N-nya kita udah tahu nih bahwa ini terdiri dari 38 suku. Sama dengan 38 per 2. Suku yang pertamanya 10 ditambah UN. Berarti U 38. Kita mau menjumlahkan 38 suku pertama. Lanjut. Sama dengan ini dibagi nih. Berapa? 19 ya. 10 ditambah berapa suku yang ke-38? 195. Lanjut lagi. Sama dengan 19 dikali dengan 205. Jawaban akhirnya adalah 3.895. Jadi kesimpulannya adalah jawaban dari soal ini adalah 3.895. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikianlah penjelasan tentang materi deret aritmetika dari Pak Ferry. Mudah-mudahan gampang untuk kalian pahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.